tugas di Bayangkari dan juga tentunya mendukung dan memberikan motivasi kepada para pejabat utama. Tentunya kami sampaikan salam dan ucapan terima kasih. Selanjutnya pada pejabat utama yang baru saja kita melaksanakan sumpah jabatan dan sekaligus dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Tentunya apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk komitmen terkait dengan posisi jabatan kita yang baru dalam rangka mewujudkan transformasi Polri menuju Polri yang bervisi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah pernah saya sampaikan dan saya bertanggung jawabkan pada saat kami melaksanakan fit and proper di depan DPR pada saat itu, dan kemudian kita lanjutkan dengan rencana aksi dan implementasi terkait dengan program-program kerja yang harus kita laksanakan di dalam 16 program prioritas. Dalam kesempatan ini perlu saya ingatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat luar biasa, extraordinary, sehingga tentunya diperlukan langkah-langkah kepolisian yang luar biasa juga, khususnya terkait dengan bagaimana mengawal dan mengamankan program-program yang terkait dengan masalah upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID. Dan tentunya di samping itu adalah bagaimana kemudian kita mengawal agar proses pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan seiring dengan program penanggulangan COVID tersebut. Beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan bersama-sama dengan TNI dan unsur instansi terkait yang lain adalah bagaimana kita melaksanakan berbagai program, mulai dari PSBB, kemudian PPKM, dan saat ini PPKM Mikro. Ini adalah upaya ikhtiar kita dalam rangka melakukan dan mencegah seminimal mungkin laju pertumbuhan COVID. Di satu sisi, pemerintah juga saat ini sedang melaksanakan program vaksinasi massal di mana Polri tentunya terlibat dan berperan aktif sebagai garda terdepan bersama-sama dengan tenaga kesehatan dan juga rekan-rekan kita dari TNI. Kemudian bagaimana pemerintah mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar 688 triliun, yang tentunya program ini juga harus kita kawal dengan baik sehingga tepat sasaran dan kemudian hasilnya betul-betul bisa membawa perubahan dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi yang mungkin kita semua tahu bahwa saat ini di kuartal keempat kita masih di dalam posisi -2, sehingga tentunya di kuartal 1 di tahun 2021 ini dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, mulai dari bagaimana mencegah penularan angka COVID dan bagaimana menumbuhkan ekonomi baik yang bersifat UMKM ataupun korporasi ini bisa bertumbuh sejalan, sehingga kemudian di kuartal pertama ini kita harapkan ada pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, hal-hal tersebut yang saya harapkan
menjadi perhatian kita semua untuk kemudian kita kawal dan kemudian kita amankan. Di luar itu, saat ini kita sedang melaksanakan berbagai program operasi-operasi kemanusiaan, termasuk saat ini bagaimana kita harus terjun langsung menghadapi situasi bencana yang terjadi di beberapa wilayah, dan tentunya kehadiran Polri sebagai representasi negara bersama dengan saudara kita TNI ini selalu diharapkan untuk bisa hadir secara cepat pada saat masyarakat membutuhkan. Bagaimana kita mempersiapkan lokasi pengungsian, bagaimana kita kemudian memberikan bantuan-bantuan, baik mulai dari evakuasi sampai dengan memberikan bantuan sosial, dan termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya trauma healing. Ke depan kita juga masih menghadapi bencana tahunan, karhutlah, yang tentunya ini juga menjadi salah satu tugas yang selalu diikuti oleh Bapak Presiden. Kemudian tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kemudian dengan perkembangan dunia cyber, maka masalah Undang-Undang ITE ini juga menjadi sesuatu yang kemudian diperbincangkan oleh publik, sehingga kemudian Bapak Presiden mengeluarkan direktif pada saat kita dikumpulkan di istana beberapa waktu yang lalu pada saat akan rapim TNI Polri, dan kita tindak lanjuti. Oleh karena itu saya harapkan bahwa ini betul-betul bisa kita laksanakan secara selektif. Surat edaran sudah kita keluarkan, dan tentunya perlu ada sosialisasi khususnya terhadap anggota kita dan juga kepada masyarakat, sehingga kemudian terkait dengan ini tidak dibentur-benturkan. Karena saya melihat di dalam perkembangan media sosial, statement-statement kita masih belum seragam. Ini yang nanti ke depan kita harapkan bisa kita samakan. Kemudian juga tadi dilaksanakan launching terkait dengan aplikasi Dumas Presisi. Itu juga merupakan bagian dari upaya kita untuk bagaimana ke depan kita memperbaiki organisasi dengan membuka ruang kepada masyarakat untuk bisa mengadu secara gampang, secara cepat melalui online. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan penegakan hukum yang tegas namun humanis dan memenuhi rasa keadilan. Di satu sisi bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik yang dilaksanakan di kepolisian ini betul-betul bisa mewujudkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal yang saya inginkan dari pejabat yang baru, Bapak Kabar Eskrim Polri, tolong betul-betul dikawal bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Karena di masyarakat masih didapati suasana kebatinan yang merasakan bahwa hukum itu tajam hanya ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi bagaimana kemudian kita mencoba mendengarkan suara masyarakat, suara rakyat, dan kemudian kita berada di posisi yang betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Masalah restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan ini juga kita coba kita formulasikan dengan baik, sehingga kemudian rasa keadilan ini betul-betul kita wujudkan. Namun juga kita harus tegas melakukan penegakan hukum secara kuat, manakala memang terhadap hal-hal yang memang kita harus melaksanakan hal tersebut karena itu berdampak terhadap keselamatan jiwa manusia, berdampak terhadap masalah-masalah yang berimplikasi konflik horizontal. Hal tersebut kita harus tegas, yang mengancam intoleransi, yang mengancam masalah kesatuan dan menyebabkan disintegrasi bangsa, kita harus tegas. Kemudian
menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Kasus kilometer 50 saat ini ditunggu karena sudah ada rekom dari Komnas HAM, maka harus segera kita tuntaskan. Beberapa satgas yang kita persiapkan untuk mengawal kebijakan di bidang investasi, pengawalan terkait dengan program penyaluran anggaran, pemulihan ekonomi nasional, tolong betul-betul dikawal. Mafia tanah yang selama ini menjadi masalah, bagaimana kemudian kita mampu untuk membersihkan hal-hal tersebut. Masalah pangan dari tahun ke tahun di dalam situasi menjelang puasa dan akhir tahun biasanya banyak muncul masalah, tolong betul-betul dikawal sehingga inflasi bisa kita jaga. Lakukan asistensi, pengawalan, penegakan hukum sebagai ultimum remedium terhadap hal-hal yang memang harus kita lakukan seperti itu sehingga semuanya bisa kita jaga, antara gas dan rem itu harus jalan. Kemudian yang kedua kepada Bapak Kabar Kapolri, kami mengharapkan bahwa upaya kita untuk mewujudkan polisi berseragam yang tampil humanis dan dekat dengan masyarakat ini bisa kita wujudkan sehingga kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat menjadi polisi yang betul-betul bisa memberikan perlindungan, pengayoman, menjadi teman diskusi, menjadi teman yang bisa memberikan solusi sebagai pada saat masyarakat membutuhkan. Ini mohon untuk bisa diwujudkan, khususnya anggota-anggota kita Babin Kamtimas. Bagaimana kita kemudian mewujudkan konsep sebagai basis resolusi sehingga upaya-upaya penegakan hukum yang kemarin sudah saya minta untuk dipilahkan mana polsek yang menjadi basis resolusi dan mana polsek yang kemudian melakukan penegakan khusus yang polsek sebagai basis resolusi, mohon untuk dibimbing betul sehingga mereka betul-betul siap pada saat memberikan ruang untuk menjadi problem solver. Kampung Tangguh Nusantara dan PPKM Mikro menjadi salah satu yang diharapkan oleh pemerintah untuk betul-betul bisa dikawal oleh Polri, dan ini tentunya harus kita kawal dengan baik sehingga program ini bisa berhasil. Antisipasi terkait dengan masalah bencana, bagaimana kesiapan kita terkait dengan sarana dan prasarana dan kesiapan personil sehingga pada saat situasi bencana terjadi maka kehadiran Polri bisa optimal berikut dengan sarana dan prasarananya. Kemudian juga ada program sebentar lagi terkait dengan masalah pariwisata akan kembali dihidupkan. Tadi kami bertemu dengan Kementerian Pariwisata, ada 5 destinasi pariwisata yang akan dihidupkan kembali dan dikembangkan. Dan juga jangan dilupakan bahwa ada destinasi yang menjadi tulang punggung seperti Bali, kemudian Jogja dan beberapa wilayah yang kemudian juga mau tidak mau harus kita hidupkan. Dan itu tentunya perlu diberikan pengawalan dan persiapan personil, program penegakan aturan protokol kesehatan yang baik, tapi di sisi lain juga bagaimana kemudian mereka bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan dengan kita kawal. Beberapa kegiatan dan event olahraga beberapa waktu yang lalu dari Menpora bermohon untuk bisa dilaksanakan kegiatan turnamen. Kita sedang coba, kemudian saat ini masuk lagi kegiatan yang lain seperti voli ataupun bola basket. Perlahan-lahan tentunya kita harus bisa membuka ruang untuk itu. Karena itu nanti perlu ada kerjasama dengan
fungsi yang lain dalam hal ini. Kemudian program vaksinasi nasional ini juga kita harapkan anggota-anggota kita yang menjadi garis terdepan atau frontliner ini betul-betul dipastikan mereka bisa mendapatkan program vaksinasi sehingga mereka pun juga bisa mengawal program vaksinasi nasional dengan baik. Olehnya perlu nanti koordinasi yang lebih khusus dengan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan. Kemudian kepada Bapak Kalemdiklat Polri yang baru yang saat ini mungkin sedang mengikuti kegiatan secara virtual, tentunya yang selalu menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga agar jangan sampai ada klaster di tempat-tempat pendidikan. Namun di sisi lain pendidikan harus tetap bisa berjalan. Oleh karena itu tolong ini diatur dengan baik. Apakah mereka kemudian diberikan program vaksinasi juga lebih dulu sehingga kemudian terkait dengan program-program yang harus bertatap muka secara langsung berintegrasi, personil-personil kita siap, khususnya yang ada di pendidikan pembentukan yang memang perlu ada hal-hal khusus. Jadikanlah pendidikan Polri perlahan-lahan menuju pendidikan Polri yang berkelas dunia. Saya kira pejabat yang baru memiliki pengalaman, siapkan kurikulum bagaimana bekerja sama dengan pendidikan-pendidikan yang ada di dalam negeri dan luar negeri sehingga anak-anak kita ke depan bisa menjadi polisi-polisi yang tangguh, yang modern, yang memiliki kemampuan kelas dunia. Kemudian sinergitas dan pelatihan dalam rangka memperkuat integrasi kita, sinergi kita dengan TNI. Kalau untuk dipersiapkan, beberapa waktu yang lalu saya sudah berkeliling dengan Panglima, dengan Kasat, dan kita sepakat bahwa akan ada pendidikan di level pelaksana. Ini semuanya dimaksud untuk memperkuat sinergitas dan soliditas. Kemudian kepada Bapak Kabag Interkam, tentunya kita sama tahu bahwa situasi yang kita hadapi saat ini, khususnya yang berimplikasi terhadap potensi konflik horizontal dalam betul-betul bisa diikuti. Oleh karena itu penting sekali kemudian kita bisa merangkul bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh negarawan, tokoh nasional untuk kemudian melakukan langkah-langkah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan mereka untuk kemudian bisa mengatasi hal-hal tersebut. Ke depan kita masih dihadapkan dengan pro kontra terkait dengan revisi Otsus Papua, dan kemudian pro kontra terkait dengan masalah Undang-Undang Ciptaker yang saat ini sedang berproses di MK, dan kemudian juga beberapa daerah yang saat ini sedang melaksanakan proses di MK, dan itu juga memiliki potensi konflik yang tentunya diharapkan Pak Kepala Badan Penjagaan yang baru bisa segera menyesuaikan dan kemudian mengawal dan mengamankan hal-hal tersebut. Kemudian tentunya bisa memberikan masukan secara akurat, presisi dalam rangka memberikan bahan-bahan coding bagi pimpinan ataupun satker lain dalam pengambilan keputusan. Bapak Asrena Kapolri, tentunya beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa banyak program ataupun transformasi yang tentunya harus disesuaikan di dalam program menuju Polri yang presisi. Oleh karena itu segera laksanakan rapat dan kemudian koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait untuk mewujudkan program-program kita baik di dalam
STOK, HTCK maupun kemudian pengembangan struktur organisasi yang kita harapkan, termasuk bagaimana program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan yang memang tidak membutuhkan anggaran, seperti peningkatan kelas rumah sakit, kemudian pembangunan polsek, polres sesuai dengan rencana-rencana pemekaran. Tolong dikawal betul, siapkan postur anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi sekali lagi, kebutuhan kita apa, sesuaikan. Jangan kita kemudian mengikuti sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Jadi tolong ini segera dirapatkan atau kemudian disesuaikan. Berikan asistensi secara terus-menerus karena ada program refocusing anggaran yang tentunya ini butuh sosialisasi dan butuh penyesuaian sehingga anggota kita juga siap, organisasi juga siap, karena memang ada pengurangan, namun di sisi lain organisasi harus berjalan, operasional harus berjalan. Ini tentunya butuh penyamaan persepsi dan penyamaan hal-hal yang memang harus dipahami dan diketahui oleh anggota. Kemudian Pak Kadifkum Polri lakukan penyempurnaan terhadap pedoman dan SOP-SOP yang memang dibutuhkan oleh organisasi Polri, penyelarasan terkait dengan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh organisasi sehingga tidak tumpang tindih, dan kemudian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan juga kebutuhan di organisasi modern, termasuk juga tentunya bagaimana memberikan pendampingan terhadap organisasi pada saat berhadapan dengan hal-hal yang bersifat permasalahan hukum. Mungkin beberapa hal itu yang saya harapkan untuk bisa ditindaklanjuti, dan tentunya di dalam perjalanannya kita akan laksanakan evaluasi sehingga kita akan perbaiki sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga yang menjadi penilaian masyarakat. Demikian amanat saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.